Di episode sebelumnya, Kim dan Gaugla minum sampai mabuk. Tanpa sadar, mereka berdua berciuman dan terjadilah hubungan seksual cinta satu malam. Saat dia terbangun, dia dan Gaugla tidak berpakaian. Kim cepat-cepat mengambil pakaiannya dan memakai bajunya. Kim tidak menyangka melakukan hubungan ini dengan pria yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Tiba-tiba mantan pacar Gaugla datang. Lihat itu, Kim cepat-cepat bersembunyi. Mantan pacarnya marah-marah dan membangunkan Gaugla. Gaugla bangun dan teringat kejadian semalam bersama Kim. Gaugla melihat sepatu Kim dan menyembunyikannya. Gla mengusir mantannya, tapi mantannya malah melihat Kim. Mantannya memaksa Kim keluar. Saat Kim berdiri, mantannya ingin melabrak Kim karena Gla juga memukul suaminya, tapi Gla menahannya. Saat Kim keluar, mantan pacar Gla mengata-ngatai Kim gadis pelacur dan memperingatkan Kim agar jangan pacaran dengan Gla. Mantannya puas mengatakan itu agar Gla tidak dapat berhubungan dengan wanita, lalu dia pergi. Gla mengejar Kim yang lari ke jalan kereta api. Gla mengejarnya dan mengatakan bahwa dia mulai menyukai Kim, tapi Kim tidak bisa mendengarnya karena suara kereta api sehingga Gla menciumnya. Setelah itu, Pak Sanson, sekretaris ayah Kim, menjemput Kim bersama polisi. Kim mengatakan dia baik-baik saja. Polisi mengatakan bahwa mereka mendapatkan laporan bahwa Gla menculik dan memeras Kim. Kim tiba di rumah. Pengasuhnya, yaitu Bibi On, sangat mengkhawatirkan Kim yang tidak pulang. Saat masuk di dalam rumah, bibinya Pijiga memberitahu bahwa mereka sangat khawatir pada Kim. Lalu Kim naik ke kamarnya. Rom datang dan tidak menyangka Kim yang begitu penurut kabur dari rumah, dan itu membuat pamannya sangat marah. Rom merasa ini adalah kesempatannya agar pamannya memberikan proyek padanya. Kantor polisi menuduh Gla menculik dan memeras Kim. Tapi Gla membantahnya karena dia juga baru kenal Kim karena Kim menyewa rumah mantannya. Dan Gla juga tidak mengenal keluarganya, bagaimana Gla memerasnya. Polisi mengatakan Kim adalah putri pemilik hotel mewah dan Gla menggodanya. Gla kaget mendengar Kim adalah anak orang kaya. Gla juga memberitahu bahwa dia dan Kim saat itu mabuk dan dia tidak ingat apa yang terjadi. Dan ternyata polisi merekam pembicaraan mereka dan asisten ayah Kim memperdengarkannya. Pak Sansa mengatakan polisi tidak mendapat bukti Gla memeras dan menculik Kim, jadi Gla dibebaskan. Pak Sanson ingin mencari bukti lainnya untuk memberatkan Gla, tapi ayah Kim memutuskan untuk mempercayai putrinya tapi tetap mengawasinya. Setelah Kim selesai mandi, dia melihat Bibi On sedang ditelepon sambil memeriksa barang-barangnya. Kim takut ayahnya akan marah jika tahu saat dia bersama Gla. Kemudian di bengkel, Gla menyalahkan Kim yang chatting sembarangan di aplikasi kencan. Gla menjawab dia tidak tahu Kim itu anak orang kaya. Gla menyuruh Kim untuk membereskan barang-barang ilegal yang ada, jika tidak Gla akan dituntut lebih banyak. Di rumah Kim ingin menemui ayahnya, tapi Pak Sansa memberitahu bahwa ayahnya sedang sibuk. Kim merasa ayahnya hanya menghindarinya. Diam-diam Kim masuk ke kamar ayahnya dan meminta maaf pada ayahnya. Tapi ayahnya sangat marah dan memberitahu bahwa Kim kabur dengan pria itu dan pria itu hanya memanfaatkan Kim untuk meminta uang pada ayahnya. Kim memberitahu bahwa Kim yang memintanya untuk menguji ayahnya. Ayahnya mengatakan Kim adalah perempuan murahan dan bodoh bersama pria kelas bawah dan Gla adalah mantan narapidana. Kim kaget dan melihat berita Gla di penjara karena menyerang orang lain. Gla yang sedang makan siang memeriksa profil Kim yang adalah ahli waris kaya. Bahkan ayah Kim menyewa orang untuk mengawasi Gla. Di luar, Kim dan Bibi On sedang berbelanja. Saat akan membeli cemilan, Kim melihat ada apotek di dekat situ. Kim buru-buru pergi ke apotek. Kim ingin membeli pil KB darurat. Saat menunjukkan pil yang ingin dibeli, Bibi On datang. Kim beralasan ingin membeli obat anti mabuk, tapi Bibi On mengatakan dia membawa semua jenis obat, jadi tidak perlu, lalu ia pergi. Kim pulang dan disambut dengan ejekan sepupunya Prom. Kim berpacaran dengan laki-laki miskin. Kim kesal mendengar itu, kemudian dia masuk. Di sisi lain, Prin menghampiri Tantai. Prin memberitahu bahwa Kim ke Thailand untuk menemui pacarnya. Tan tidak tahan mendengar itu, lalu dia pergi. Di sisi lain, ayah Kim sedang menginterogasi Lita. Pak Sin bertanya dari mana Lita mengenal Kim. Pak Sansa menjelaskan Lita adalah salah satu penerima beasiswa dari Pak Sin.
Dan saat itu Pak Sanson sedang menyiapkan hadiah untuk nilai terbaik dan Kim melihat itu. Kemudian Sae-Kim dan Lita saling mengontak lewat surel selama bertahun-tahun dan Sae-Kim pindah ke sekolah Lita. Mulai dari situ mereka berdua bersahabat. Mendengar itu, Pak Shin menuduh Lita mencuri identitas Kim dan pergi ke apartemennya. Lita membantah dan memberitahu bahwa mereka berdua sepakat untuk bertukar hidup dan merasakan kehidupan berbeda. Pak Shin berkata kasar bahwa Lita seperti seekor anjing. Mendengar itu, Lita kesal dan mengatakan sebelumnya Lita sangat iri pada Sae-Kim karena punya ayah yang kaya. Tapi setelah bersahabat dengan Kim, dia tidak iri lagi karena dia tahu kehidupan mewah Kim tidak seindah pikirannya. Kim punya segalanya tapi dia tidak bahagia. Pak Shin hanya terdiam. Pak Sanson memberitahu Lita bahwa Pak Shin membatalkan beasiswanya dan menyuruhnya untuk tidak berhubungan lagi dengan Kim. Saat akan pergi, Tan datang dan mengatai Lita sebagai penipu. Lita tidak terima sehingga dia mengatakan bahwa para orang kaya pandai sekali menghina orang. Dan Kim juga tidak menyukai Tan karena Kim tidak pernah menceritakan Tan dengan heboh. Lalu Lita pergi. Ayah Kim membawa Kim di Phuket. Kim sedang membuat sketsa sambil mengingat saat dia bersama Gla. Tiba-tiba Bibi On masuk dan mengatakan Tan datang. Tan bertanya kenapa Kim kabur seperti itu. Kim memberitahu bahwa dia hanya ingin hidup seperti orang lain. Kemudian Tan mengajak Kim untuk keluar menyelam. Kim sangat senang dan menyuruh Bibi On untuk menunggu di sini dan siapkan makan malam. Saat keluar bersama Tan, Kim menggunakan kesempatan ini untuk membeli obat dan tes kehamilan. Gla menerima telepon dari Kim memberitahu bengkel mobil miliknya didatangi oleh orang-orang suruhan ayah Kim. Mereka mengambil barang bukti, salah satunya CCTV yang menunjukkan saat keduanya menghabiskan malam bersama. Saat Kim sedang membeli obat pil, tiba-tiba Gla datang. Gla menarik Kim untuk bicara, tapi Kim malah melempar obatnya dan kabur. Gla mengajar Kim. Kim langsung naik ke mobil Tan lalu pergi. Tidak tinggal diam, Gla mengikuti mereka sampai ke kapal. Saat Tan melihat Gla, Tan mengira Gla adalah orang yang mengurus kapal. Gla pun diam-diam masuk dan bertemu Kim. Kim kaget, Gla mengikutinya sampai ke situ. Gla menuduh Kim sudah mengatakan bahwa mereka berhubungan badan malam itu, tapi Kim mengatakan dia tidak pernah memberitahu siapa-siapa. Saat Kim akan keluar, mereka berdua malah terjatuh di tempat tidur. Tiba-tiba Tan memanggil Kim. Kim mengatakan dia sedang ganti baju dan akan segera ke sana. Sebelum Kim pergi, Gla menahannya dan menyuruh Kim untuk menyuruh polisi berhenti mengganggunya dan menarik tuntutannya. Kim malah menyalahkan Gla yang adalah mantan narapidana. Gla mengejar Kim dan dilihat Tan. Kim mengatakan bahwa dia bertanya padanya mana terumbu karang yang bagus untuk menyelam. Lalu mereka pergi. Saat sedang menuju tempat menyelam, Kim diganggu terus oleh Gla. Kim menyuruh Gla untuk pergi. Kemudian Tan menerima telepon bahwa Gla bukan karyawan di kapal tersebut. Tan mencari Gla, sedangkan Kim menarik Gla agar pergi dari kapal ini karena dia akan bermasalah. Gla mengancam Kim untuk membereskan tuntutannya, jika tidak dia akan memberitahu ayahnya tentang obat KB yang Kim beli tadi. Melihat itu, Kim ingin merebut obat itu tapi Gla tidak memberikannya. Kim memohon pada Gla agar dia pergi, tapi Gla mengatakan bagaimana dia akan pergi. Mereka ada di tengah laut. Kim menyuruhnya untuk lompat karena Tan semakin dekat. Jika ayahnya tahu, maka Gla akan bermasalah besar. Karena Gla tidak mau, Kim mendorong Gla ke laut. Tan datang dan bertanya apakah Kim melihat pria tadi. Kim menjawab dia tidak melihatnya. Kim yang khawatir melempar pelampung berharap Gla baik-baik saja. Bersama itu ada seorang perempuan yang melihat Gla yang mulai lemah. Dia menyuruh krunya untuk membantu Gla. Wanita itu menyelamatkan Gla. Setelah sampai darat, para karyawan meminta maaf atas kelalaian mereka. Kemudian mereka melanjutkan mencari Gla. Sementara Pak Sansa menanyakan kejadian tadi, Gla keluar dengan memakai seragam karyawan. Saat akan pergi, salah satu karyawan menyuruhnya untuk melapor sebelum keluar. Gla tidak bisa berbalik karena Pak Sansa pasti mengenalinya. Untungnya seorang wanita kaya menyuruhnya untuk cepat siapkan mobil hingga Gla bisa keluar dengan mudah. Gla melihat mobil yang pernah dia curi. Ternyata itu milik wanita kaya. Dia memberitahu bahwa mobilnya dicuri dan sudah ditemukan. Wanita itu mengajak Gla ikut dengannya, jika tidak Pak Sansan akan menangkapnya. Gla pun mengambil mobil itu.
Sampainya di kamar, Kim bertanya apakah mungkin orang akan selamat di laut. Tan menjawab kemungkinannya kecil selamat jika tanpa pelampung. Kim terlihat sangat mengkhawatirkan Gla. Gla yang penasaran pergi ke tempat Kim. Dia melihat ada petugas perbaikan AC. Dia pun masuk dengan membawa peralatan. Di kamar, Kim masih terlihat sangat mengkhawatirkan Gla. Bibi On masuk dan meminta Kim keluar agar AC dibersihkan. Di ruangan lain, Tan dan Ayah Kim sedang membahas orang yang mengikuti mereka tadi. Ayah Kim kesal karena ini ulah Kim yang gampang percaya orang. Gla masuk ke kamar Kim. Dia melihat ada kamera tersembunyi di kamar Kim. Kim datang dan kaget melihat Gla yang ternyata selamat. Kim meminta maaf, dia tidak bermaksud begitu. Gla memberitahu bahwa petugas AC tadi bukan membersihkan AC, tapi mereka memasang kamera CCTV untuk mengawasi Kim. Gla juga memberitahu bahwa ayahnya sudah mendapatkan disket CCTV saat mereka berhubungan malam itu, dan Kim harus mengambilnya, jika tidak mereka berdua akan ada dalam masalah besar. Dia memberitahu bahwa file-file CCTV pasti ayahnya sembunyikan di dalam tab itu dan dia harus mengambilnya dan menghapusnya. Kim kemudian menarik perhatian ayahnya agar Gla diam-diam bisa masuk. Saat Gla masuk, Kim mengajak ayahnya untuk menonton. Kemudian Kim diam-diam memberikan tab itu pada Gla. Sementara itu Gla menghapus video mereka di tab ayah Kim. Saat mereka menonton, ayahnya memutarkan video saat dia berhubungan dengan Gla. Kim kaget melihat itu. Ayahnya mengatakan Kim gadis bodoh dan pelacur yang berhubungan dengan pria miskin. Gla mendengar semua perkataan ayah Kim. Ayahnya juga tahu yang tadi di kapal itu adalah Gla. Dia melihatnya di CCTV. Gla yang tidak tahan mendengarnya muncul dan mengatakan dia yang mengikuti Sai Kim. Pak Sin bertanya kenapa Gla mengganggu Sai Kim terus. Gla mengatakan Pak Sin yang mengejarnya. Gla juga memberitahu bahwa putrinya tidak nyaman dengan ayahnya yang ingin putrinya sempurna. Pak Sin yang kesal pun melempar botol pada Gla. Kim membela Gla kalau ini salahnya sendiri yang menemui Gla, dan Gla tidak memperdayai Kim, justru Gla yang membuka matanya. Ayahnya kesal mendengar Kim membela Gla. Ayahnya berkata bahwa tidak ada pria yang mau pada Kim jika Kim bukan anaknya karena Kim gadis bodoh. Gla tidak menyangka melihat ayah Kim mengata-ngatai putrinya begitu. Pak Sin mengusir Gla lalu pergi. Saat Gla di luar, Prom datang dan memukul Gla sampai pingsan. Kemudian Prom memasukkan Gla ke dalam kolam renang saat masih pingsan. Kim terlihat sangat mengkhawatirkan Gla. Prom memukul Gla di kolam renang. Kim menyuruh ayahnya agar menghentikan Prom, tapi ayahnya malah diam saja. Kim ingin menyelamatkan Gla, tapi ayahnya menahannya dan mengatakan Gla meminta uang 5 juta untuk videonya, tapi Gla membantahnya. Gla naik hendak menjelaskan tapi ditahan 2 bodyguard dan Prom terus memukulnya. Kim menangis tidak menyangka juga tidak tega Gla dipukuli. Kim kemudian menyuruh Gla untuk tidak menemuinya lagi. Mereka membiarkan Gla di pinggir jalan. Tiba-tiba sebuah mobil datang. Ternyata itu wanita yang tadi menyelamatkan Gla di kapal. Besoknya di bengkel, Gla marah karena Kim menerima cek 5 juta baht dari ayah Kim. Sebagai gantinya Gla harus menjauhi Kim. Gla tidak terima karena itu melukai kehormatannya, padahal selama ini Kim selalu berusaha melindungi Gla. Gla ingin mengembalikan ceknya, tapi dia tidak bisa menemui Kim karena dijaga ketat oleh bodyguardnya. Kim yang merasa hampa, temannya dijauhi ayahnya. Kim melihat pembuat canai. Dia mengingat saat dia kelaparan dan memakan canai itu bersama Gla. Gla juga mengingat saat dirinya dibela Kim. Paginya saat Kim bangun, tiba-tiba dia merasa mual. Kim menelpon Lita dan mengatakan sepertinya dia hamil. Kim sangat gelisah dan khawatir. Lita bingung bagaimana bisa. Kim memberitahu saat dia bersama Gla. Kim sangat takut ayahnya tahu, pasti akan sangat marah. Kemudian Kim keluar dengan alasan mau mandi uap agar bisa bertemu Lita. Kim memeriksa pakai test pack dan ternyata dia positif hamil. Kim menangis tidak tahu harus bagaimana. Kim menyalahkan dirinya, tapi Lita mengatakan itu salah Lita. Lita yang menyebabkan ini. Lalu Kim keluar disusul Lita. Gla menemui Lita dan meminta nomor Sai Kim. Lita malah berkata-kata kasar pada Gla lalu Lita pergi. Di dalam kamar Kim tidak menyangka dengan melihat hasil tes pack yang positif. Dan bersambung, bagaimana kelanjutannya ya? Apa yang akan dilakukan Kim dengan kehamilannya? Jangan lewatkan episode selanjutnya ya.